Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tadi saya cerita ada tamu yang membuat sebuah produk dan kegiatan usaha berkaitan dengan kelahiran anaknya yang secara prematur. Nah, di depan saya sudah ada Devria Kirana. Halo, Mbak Andi. Devria, makasih udah hadir ya. Sama-sama. Devria, aku undang kamu, satu selain cerita tentang kamu memulai usaha karena anak lahir prematur, tapi aku juga tertarik karena katanya kamu membuat sebuah produk fashion, baju misalnya, yang dikaitkan dengan teknologi digital. Iya. Itu apa maksudnya? Baju yang dikaitkan dengan teknologi digital. Kan biasanya jualan digital di platform. Iya, benar-benar. Tapi ini bukan itu yang dimaksud. Ya, itu memang pasti salah satunya ya untuk Oke. kita jualan di platform digital, itu memang salah satu keunikan Iya. dari kami juga. Cuman memang saya menyebutnya pakaian-pakaian ini adalah baju bisa bicara, Bang Andi. Baju bisa bicara. Iya, betul. Halo, apa kabar? Oh, bukan gitu ya? Bukan. Oh, bukan gitu. Jadi- Apa yang dimaksud dengan baju bisa bicara? Ya, jadi sebenarnya saya pengennya mengedukasi sih, lebih mengedukasi. Kita kan kadang-kadang kalau bikin baju, itu kan kayak misalnya gambar yang ada di samping saya ini juga Iya. ya, itu kan sebenarnya syarat akan cerita ya. Ketika kita gambar di sebuah lembaran kertas, kemudian dijadikan digital, kemudian di print, itu tuh sebenarnya rangkaian cerita. Nah, untuk menjadi sebuah rangkaian cerita ini biar lebih afdol buat saya gimana kalau kita bisa memberikan edukasi juga tentang ada apa di balik baju yang sudah kita gambar. Oke, Gitu. jadi bicaranya di mana itu? Baju bisa bicara itu Baju bisa bicaranya? bicara, jadi nanti ketika kita scan dengan aplikasi AR, kita menggunakan berkolaborasi dengan aplikasi AR, Oke. nanti akan keluar video yang menceritakan tentang apa yang ada di gambar ini. Oh, oke. Gitu. Tapi berarti kita harus download aplikasi. Betul. saat Aplikasinya apa itu? Ya, banyak aplikasi AR-nya. Kemarin juga kita sempat berkolaborasi dengan UKM Indonesia juga. Yaitu Pembuat aplikasi? Pembuat aplikasi AR Oh, juga oke. gitu. Nah, kalau yang ini kita pakai dari Airloops namanya, di mana kita bisa scan itu tadi gambarnya, kemudian akan muncul videonya. Oke, nanti kita coba ya. Boleh. Nah, jadi tinggal scan gini, di HP kita akan muncul cerita. Cerita, betul. dalam Bentuknya bentuk apa? Video. Video? Iya. Oke, menarik. Nanti kita coba ya. Siap. Kalau misalnya aku minta pesanan khusus gitu, dengan wajahku kalau di-scan, terus ada biografiku bisa ya? Bisa. Video tentang aku. Bisa. Oh, kalau gitu aku pesan 100. Oh, siap. Thank you. Oke, menarik. Ini kan fun ya. Betul. Nah, tadi aku cerita ke penonton tadi bahwa ini dimulai dari ketika kamu melahirkan anak yang lahir secara prematur ya. Betul. Nanti kamu cerita bagaimana kejadiannya, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Haluan Bali merupakan bisnis clothing yang menggunakan digital printing dengan corak Nusantara, di mana gambar-gambar unik yang menjadi desain dasarnya dilukis dengan tangan sehingga tidak sama dengan produk pesaing. Haluan Bali yang dimulai pada tahun 2019 ini hanya menggunakan bahan ramah lingkungan, namun dipadukan dengan digital printing. Haluan itu adalah fashion creative design di mana kita nggak hanya bikin pakaian aja, pakaian jadi aja, tapi juga ada cerita yang kita pengen deliver ke semua warga Halu. Kalau ditanya inspirasi, tentunya setiap saat selalu kita mengasah otak dan pikiran kita untuk mencari inspirasi. Jadi biasanya lebih ke occasion-occasion tertentu yang membuat kita akhirnya terinspirasi untuk menciptakan sebuah gambar. Kelebihan dari haluan dari produk-produk lainnya tentunya adalah colorful. Kalau ngeliat warna-warni kanan kiri tentunya itu adalah ciri khas dari haluan. Dan tentu juga ada wangi vanilanya sebagai antibakterial. Dan gak kalah serunya nih, ini added value yang baru aja kita launching, yaitu ada sistem scan. Jadi baju kamu bisa di-scan. Keren kan? Kesuksesan Haluan Bali hingga saat ini tentu merupakan hasil dari kerja keras Devria Kirana dan timnya. Bagaimana ceritanya awal mula kamu terjun ke dunia usaha? Ini langsung ke fashion ya? Ya, dari awal memang fashion. Sebelum itu kamu kerja apa? Saya kebetulan kerja di bank, Oke. salah satu bank BUMN di Indonesia. Kemudian resign karena ngambil S2 waktu itu. Oke.
Terus hamil juga anak kedua. Gara-gara ambil S2 hamil ya? Iya. Berasa ternyata nggak begitu sibuk ternyata buat saya waktu itu. Jadi merasa belum begitu sibuk, jadi saya coba gimana caranya bikin baju-baju awalnya, tapi belum dijual untuk anak, nanti saya kepikirannya gitu. Nah ternyata mungkin karena lelah, capek perjalanan, kebetulan saya tinggal di Bali, dan waktu itu saya S2-nya di Jakarta, jadi saya bolak-balik Bali Jakarta, dan itu mungkin membuat lelah dan capek, sehingga anak saya yang kedua itu lahir prematur di umur 7 bulan. Oke, Gitu. jadi ini yang kemudian mendorong Devri untuk terjun ke dunia usaha. Betul. Apa kaitannya? Kaitannya adalah waktu itu saya tuh suka banget koleksi sepatu bayi ceritanya. Jadi karena anak saya dua-duanya perempuan, sepatu yang dari kakaknya itu saya simpan. Saya bercita-cita punya adik tuh perempuan juga soalnya nanti kakaknya ini gitu loh. Nah ternyata pas lahir prematur kecil banget kan kakinya. Jadi hanya kegedean ini sepatunya. Kegedean, betul. Terus saya googling caranya gimana, akhirnya saya gambar sendiri, bikin pola sendiri, terus jahit sendiri jadi sepatu bayi. Awalnya tidak dijual Bang Andi, jadi bener-bener awalnya tuh hanya untuk anak dan rekan-rekan aja yang minta aku kasih. Lama-lama, capek juga aku kalau cuma nanya ngasih gitu, akhirnya dijual deh gitu, aku jual sesuai custom gitu. Siapa pembeli pertama kalau gitu tuh? Pembeli pertama ada teman saya, kebetulan lahirnya nggak jauh dari anak saya yang kedua. Dia pengennya warnanya hitam, ada Swarovski-nya warnanya magenta gitu. Sesuai permintaan ya? Sesuai permintaan. Tapi ini berarti ukurannya kecil-kecil atau disesuaikan dengan bayinya? Kecil-kecil sih sebenarnya, kecil-kecil itu kita mulai dari 8 cm. Oke, itu kecil? Kecil banget. Oh kecil banget. Kecil banget. Dan ini untuk mencari tenaga kerja yang mau bikin sepatu bayi itu sulitnya luar biasa sih Bang Andi. Nah kamu sendiri bisa bikin, ada bakat dari mana itu? Nggak ada, belajar bener-bener otodidak aja sih, belajar dari website, saya akhirnya coba ngejahit sendiri, sampai akhirnya kita punya 3 karyawan ibu-ibu rumah tangga sekitar untuk membantu kami membuat sepatu bayi tersebut. Diberdayakan ya? Iya, betul. Baik, ini mereknya apa tadi? Kalau yang sepatu bayi ini dengan satu set itu mereknya NB Baby. NB Baby. NB Baby. Betul. Oke, NB Baby susah. ya. Iya, betul. Tapi ini mulai kemudian ini jadi sebuah usaha ya. Betul. Dari main-main untuk anak sendiri, kemudian banyak permintaan, terus pikir wah ini rugi kalau pagi-pagi terus. Tapi katanya kainnya itu dari mana itu? Bentuk-bentuknya kan unik itu. Iya. Kan katanya ini edisi terbatas gitu kan. Benar. Itu sebenarnya kita memanfaatkan kain perca sih. oh kain perca. Gitu. Jadi kenapa kita bilangnya ini limited edition? Itu ya karena kita juga menggunakan kain perca Iya, gitu. memang nggak ada duanya lagi ya, namanya juga. Iya. Iya. Jadi kami menggunakan kain-kain perca, sisa-sisa hasil limbah dari penjahit-penjahit itu kita kumpulin. Nanti kita jadi yang kira-kira masih bisa untuk sampai 2 sampai 3 sepatu itu kita ambil untuk dijadikan. Ini di Bali atau di mana? Di Bali. Di Bali ya, semua di Bali ini ceritanya betul, ya. Betul. Gitu. Jadilah sepatu-sepatu, tapi kemudian kan berkembang ya. Berkembang. Kenapa kemudian berkembang begitu hebatnya hari itu? Ya, ini sebelum pandemi ini ya. Kalau yang NB Baby sebelum pandemi, Nah, betul. itu bagaimana bisa berkembang kemudian akhirnya jadi sebuah brand NB Baby tadi? Berjalannya dengan waktu sih yang pasti juga ya. Waktu itu kebetulan artis ternama di Indonesia juga ada yang pernah meliput saya untuk produk sepatu bayi ini. Karena waktu itu saya pernah bikin sepatu bayi untuk si anak artis ini full Swarovski. Oh. Jadi bling-bling gitu loh semuanya. Nah itu kan tentunya yang minat adalah orang-orang kalangan mereka gitu ya. Ya, Dan jadi ini dia mengendorse termasuk ya. saat itu sih belum ada endorse Oh. ya. 2014 sih belum ada sistem endorse. Tapi dia ya. maksudnya dia bercerita di media sosialnya gitu? Iya, Atau betul. dari mulut ke mulut aja? Bener, dia bercerita di media sosial dia. oke. Kemudian sempat diliput juga di salah satu stasiun TV juga produk kami karena Dia beliau anaknya menggunakan. pakai ya? Betul. Oke, habis itu kemudian melejit. Kemudian melejit dan Berkembang menjadi produk-produk apa lagi? betul, alhamdulillah melejit banget, alhamdulillah banget. Oh itu ya? Ya, sepatu bayi yang kecil ini. Terus? Nah, sampai tahun 2017 kebetulan kami hanya menjual lewat platform media sosial Instagram. Hanya itu yang Hanya kami itu. jual, di tempat itu kami jualannya. Dan 2017 alhamdulillah di-hack Instagramnya. Oh, Gitu. apa yang Jadi, terjadi kemudian? 37.000 lebih, bahkan kayak kalau nggak salah 38.000 follower yang Follows. notabene
80% adalah customer kami. Tujuan untuk menghack itu apa? Saya nggak paham sih. Biasanya minta tebusan atau gitu-gitu Betul, ya? minta tebusan. Jadi kacau Alhamdulillah. dong bisnis hari itu? Alhamdulillah sih, ya. Kacau. Maunya bilangnya alhamdulillah aja. Lalu bagaimana ceritanya kemudian beralih ke fashion untuk orang dewasa? Ya, jadi di tahun 2019, ya 2017 itu masa transisi kami untuk mengembalikan lagi itu, saya akhirnya belajar banyak di dunia bisnis. Saya coba ikut masuk ke organisasi-organisasi, saya mau mencoba membuka diri lewat consignment, kemudian juga menjadi bagian dari UMKM di binaan pemerintah ataupun swasta. Itu masa-masa saya untuk membuka lebar dan belajar bisnis. Nah, kemudian di tahun 2019 saya membuatlah sebuah brand namanya Haluan. Kenapa namanya Haluan Bali ya? Atau Iya, betul. Sekarang Haluan namanya Bali? Haluan Bali, betul. Jadi namanya Haluan itu adalah karena saya berpindah haluan ceritanya. Oh. Dari produk bayi menjadi produk besar dan berawal dari kehalusinasian saya untuk membuat sesuatu karya gitu. Halu. Iya, betul. Terus? Ternyata yang halu yang bisa kerja loh Bang Andi. Iya. Gitu. Dan sampai akhirnya 2019 kami produksi ini dan pandemi justru malah membawa berkah juga buat kami sampai kita punya komunitas yang kita sebut dengan warga halu. Warga Halu. Iya, gitu. Kenapa pandemi justru membawa berkah itu apa ceritanya? Ya karena melalui jaket-jaket ini 2020 ya, berarti waktu pandemi bulan April 2020 itu saya mulai membuat jaket yang awalnya itu hanya berbahan parasut awalnya. Kemudian saya desain di mana si hoodie-nya itu saya tempelkan jepit kancing yang udah ada langsung dengan maskernya. Oh, pada saat pandemi dibutuhkan sekali itu ya. Sangat dibutuhkan banget. Modis banget kesannya kan, banget. hoodie tapi bisa langsung dipasang Betul. masker. Betul, dan itu saya udah lakukan dari bulan Oke. April justru di awal. Scan bagian mananya? Di bagian Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Yes. Seneng juga ya main-main gini ya.